Saudara, kembali dalam Sapa Jambi, masih kita membahas berbagai program unggulan dari pemerintah Kota Jambi ya. Jika tadi kita membahas tentang program Kampung Bahagia, di segmen ini kita akan membahas terkait jaminan sosial untuk masyarakat Kota Jambi. Nah, yang ingin kita bahas nih Pak, apa sih jenis jaminan sosial yang paling efektif dalam mengurangi kemiskinan khususnya untuk masyarakat Kota Jambi? Ya, di dalam 11 program itu ada program namanya Kartu Bahagia. Kartu Bahagia itu adalah sebuah sistem yang memastikan bahwa jaminan-jaminan sosial kepada masyarakat terutama berkaitan dengan kehidupan dasar. Yang pertama itu kan kesehatan. Jadi begitu kami dilantik di dalam program Kartu Bahagia itu memastikan semua warga kurang mampu itu tercover dengan BPJS Kesehatan. Jadi kalau ada orang nggak mampu misalnya masuk UGD, itu cukup lapor Pak RT, Pak RT-nya akan mengeluarkan surat tidak mampu, diklik hari itu juga BPJS Kesehatannya aktif, tidak perlu menunggu 14 hari. Dan itulah keistimewaannya yang sudah kami bangun MOU-nya dengan BPJS Kesehatan. Jadi ini jumlahnya untuk masyarakat kurang mampu sudah kita alokasikan. Jadi saya selalu menginformasikan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, jaminan di bidang pendidikan, kami sudah mendistribusikan 2070 siswa SD SMP sesuai kewenangan yang sudah kita transfer dana pendidikannya. Kemudian yang ketiga adalah jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja informal. Bisa ojek online, ojek pangkalan, tukang bakso, tukang cilok, itu ada 3.000 yang sudah kami cover. Dan sudah banyak di antara saudara-saudara kita itu yang ada mendapatkan musibah, ada yang sudah meninggal. Kami sudah menyampaikan jaminannya. Kalau meninggal itu dasarnya dapat santunan 42 juta rupiah. Masya Allah. Kalau ada anaknya yang masih sekolah, itu dijamin sampai sarjana. Ada ketua RT 1.650 kita sudah tanggung. Berarti ini sangat membantu ya Pak ya? Iya, guru-guru ngaji 1.100 lebih. Ada guru ngaji kita meninggal di Mekah misalnya kemarin waktu musim haji. Saya cek namanya masuk, itu hampir 190 juta dapat kesantuan karena anaknya masih ada yang mahasiswa. Ketua RT 1.650 itu sudah banyak yang meninggal dunia. Dan saya pernah mengantar sampai 237 juta ketika takziah untuk 42 juta basic ditambah beasiswa anaknya sampai sarjana. Kebetulan anaknya masih kecil-kecil, jadi dihitung sampai S1. Kenapa program ini penting? Program ini adalah program untuk mengurangi resiko munculnya miskin baru. Misalnya kepala keluarganya, mohon maaf, tukang ojek. Kemudian ada masalah, meninggal dunia. Kalau kita tidak jaminkan mereka dari segi ketenagakerjaannya, maka akan memunculkan kemiskinan baru. Anaknya, istrinya, bagaimana kehidupannya. Maka dengan adanya program ini dibantulah 42 juta bisa untuk modal. Anak-anaknya disekolahkan sampai sarjana, berarti ada potensi dari segi memutus rantai kemiskinan dengan sekolah yang cukup akan mengangkat derajat keluarganya. Bisa dikatakan pemerintah Kota Jambi ini turut bertanggung jawab ya Pak terhadap kehidupan masyarakatnya jika mengalami musibah ataupun putus sekolah atau segalanya Pak ya. Lantas bagaimana sistem jaminan sosial ini bisa menjamin kesejahteraan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Ya, dari program-program yang ada, misalnya kita memberikan bantuan pendidikan, artinya biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga untuk pendidikan bisa dihemat. Kita juga tidak hanya jaminan itu saja, tapi kami berjuang. Misalnya beberapa minggu lalu saya sudah ke Jakarta menandatangani MOU untuk mendapatkan sambungan jaringan gas rumah tangga sebanyak 13.235 rumah. Itu semua dibiayai dari pusat, hanya 15 kabupaten kota se-Indonesia yang tahun ini dapat, dan Kota Jambi termasuk yang tertinggi. Bayangkan 13.235 rumah tangga di 2 kecamatan yang mendapat prioritas tahun ini, yaitu Alam Barajo dan Kota Baru, yang selama ini mungkin saudara-saudara kita
setiap hari harus antri beli gas 3 kilo dengan Bisa kita lihat mungkin ya, pemandangan sebelumnya ya Pak ya. kalikan dalam 1 bulan bisa 6 tabung, pembiayaannya berapa? Tapi dengan gas yang nanti terpasang 24 jam, efektif waktu, nggak perlu antri, tapi juga biaya bulanannya murah, 30.000. Itu juga program yang bisa membantu pengeluaran rumah tangganya jadi berkurang. Iya, pastinya untuk keamanannya juga terjamin ya Pak dibanding terjamin. gas-gas. Iya, harus antri kan, belum tentu dapat. Nah, ini adalah program juga untuk bagaimana supaya orang bahagia, kartu bahagia. Nah, kemudian di program-program yang lain, misalnya Kampung Tangguh. Kampung Tangguh itu di dalamnya ada program bagaimana mengatasi banjir. Saat ini kami sedang fokus menangani sistem asam. Mulai dari kenali asam, kenali asam atas, kenali asam bawah, sampai ke daerah Pertamina, tembus Palimo itu, terus ke daerah Widuri, sampai ke belakang CPM, sampai tembus ke sistem pompa asam yang di samping WTC. Nah, beberapa jaringan, alhamdulillah kita sudah bisa perbaiki. Beberapa perumahan seperti Kedaton, Pik, di atas itu semua hujan cukup lama sudah terbebas. Nah, yang sedang kami perjuangkan bersama Balai Wilayah Sungai, pemerintah provinsi, ya, pusat, adalah bagaimana bisa membangun danau retensi di daerah Palimo itu, daerah Liga Permai, di belakang inspektorat itu, sekitar 9 hektar untuk menampung air, karena di situ dari peta konturnya paling rendah. Kalau itu, insya Allah ini sedang pembebasan lahan. Bulan November atau Desember groundbreaking untuk dibangun, kira-kira tahun depan di pertengahan akhir itu bisa merasakan betul manfaatnya untuk menampung air sehingga 60% wilayah banjir melalui sistem asam ini akan bisa kita selesaikan. Apalagi ini udah mulai masuk musim-musim hujan ya Pak, betul. ya. Banjir ini menjadi polemik yang dari pemerintahan Bapak sebelumnya sampai saat ini menjadi PR pasti untuk pemerintah Kota Jambi. Program Kota Tangguh dari 11 program itu, penanggulangan banjir ini menjadi prioritas. Maka saya turun langsung sampai saya ke pelosok itu dalam rangka pembebasan lahannya. Nah, kalau danau ini terbentuk, tidak hanya problem banjir yang teratasi, tapi di situ menjadi tempat wisata baru. Iya, wisata baru. Ada jogging track. Jaminan air juga ada. Bisa juga digunakan untuk IPA, sumber pengelolaan instalasi pengelolaan air bersih dari PDAM. Untuk cadangan air bisa juga kita gunakan. Ada jogging tracknya, ada tamannya, ada jembatannya, ada wisata air di sana. Tapi banjir juga selesai, ekonomi juga tumbuh. Kita juga membangun misalnya daerah taman remaja menjadi Banjuran Budaya. Sekarang kita sedang fokus juga menyelesaikan drainase pelebaran jalan di kawasan ex Pasar Talang Banjar terpanjang di dunia itu. Kita ketahui di situ selalu terjadi kemacetan panjang, masyarakat pun tidak teratur, tapi setelah adanya perbaikan dan sudah ada perubahan. Tinggal jalur pun sudah 2 ya Pak ya? Sudah, kita pasang skat sudah selesai, kasih lampu jalan di tengah. Nah, sekarang sedang pengerjaan sepanjang 2,4 kilo, 1,2 kiri kanan, itu membuat drainase tertutup, sehingga jalurnya lebih luas. Nanti insya Allah selanjutan berikutnya dibuat pedestrian, kasih lampu-lampu, seperti Sumantri Bojonegoro. Jadi akan menjadi kawasan ekonomi kreatif baru di kawasan Jambi Timur, Jambi Selatan Palmerah. Jadi sehingga pusat-pusat keramaian nanti akan terpecah, mengurangi kemacetan. Dan di depannya itu ada bangunan lama bekas Pasar Talang Banjar yang lama. Itu nanti kita sedang menyusun sekarang storyline-nya, sejarah kehidupan dari masa ke masa Kota Jambi yang akan kita susun dan kita tampilkan nanti dengan era digital sekarang menjadi diorama berbasis digital. Jadi dalam waktu 60, 70 atau 80 menit masuk situ sudah bisa merasakan perkembangan dari masa ke masa sejak abad ke-7. Vibes-nya kita merasakan dari dulu sampai saat ini. Dan itu menjadi pusat ekonomi baru, terhubung dengan pedestrian, terhubung dengan diorama, di bawahnya pusat oleh-oleh. Nah, ini adalah pusat ekonomi baru. Jadi kami targetkan memang setidaknya ada 11 titik wisata baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, karena tol sudah terhubung semua, kita berada di tengah. Kalau kita tidak melakukan upaya-upaya
perbaikan dari aspek wisata, baik itu wisata alam, wisata budaya, wisata kuliner, fashion dan lain-lain, maka kita akan ditinggalkan. Oleh karena itu Kota Jambi harus bertransformasi. Kita punya danau alami, danau sipin, ada danau Teluk, dan ada danau yang akan Kenali, direncanakan dan ini ada nanti danau ya. buatan. Kemudian ada taman, hutan kota, ada taman remaja, ada kawasan yang berbasis aktivitas anak muda, kafe-kafe di dekat rumah dinas wali kota itu. Kemudian ada makanan klasik nanti di sekitar Hawajaya Murni itu, sampai ke Tugu Tower Air PDAM yang sudah ratusan tahun, itu nanti akan dikasih lighting. Dan kita akan koneksikan itu semua dengan transportasi publik berbasis listrik. Iya, Ya, kita mungkin sudah mulai merasakan ya, ada beberapa bus listrik yang sudah mulai beroperasi dan ini bisa dikatakan sangat membantu masyarakat ya. Apalagi kemarin masih gratis tuh Pak ya. Iya, nanti sampai akhir tahun masih gratis. Kita akan tambah tanggal 24 ini ada Festival Angso Duo. Mudah-mudahan juga dihadiri Pak Menteri Kebudayaan. Kita sedang berupaya mengatur jalur beliau. Kemudian di situ juga akan di launching tambahan bus listrik dan mobil angkutan berbasis listrik. Ada 4 mobil dan tampilan budaya-budaya. Berarti inovasi-inovasi yang Bapak tengah ciptakan dan Bapak akan laksanakan ini bersama pemerintah Kota Jambi ini mungkin di luar pemikiran. Padahal ini di luar pemikiran kita ya. Contohnya, tadi Bapak mengatakan akan membangun pusat wisata baru di Talang Banjar, kuliner. Ini kan bisa dikatakan UMKM masyarakat terangkat dan masuk ke jaminan sosialnya ini bisa terangkat juga. Nah, lantas peran masyarakat dengan adanya program ini seperti apa dukungannya Pak? Iya, kami selalu mensosialisasikan program ini. Sebelum program berjalan, sosialisasi dulu ya. Termasuk hari ini kita dialog ini juga dalam rangka mensosialisasikan itu. Setelah masyarakat memahami, oh ya saat ini memang sedang ditertibkan, sedang diatur, misalnya pedagang kaki limanya di kawasan. Mereka merasa yang ditertibkan mungkin awalnya marah, tapi setelah kita kasih tahu bahwa ini nanti programnya, kita akan lebarkan jalannya, kita akan menjadi 2 lajur kiri kanan, kemudian kita akan bangun pedestriannya. Setelah diberi pemahaman, mereka mengerti dan mereka mensupport sebetulnya. Ya walaupun adalah 1-2 yang masih bandel mau jualan juga, tapi nanti kan secara sosial, kalau jalannya udah bagus, sudah lebar, sudah ada pedestrian, tidak mungkin lah masih mau jual ikan, airnya sampai ke jalan. Biarlah masyarakat yang menilai, menganjurkan kepada mereka. Bagi yang pembeli juga, masa di tempat yang sudah elok, masih juga mau beli sesuatu yang berair-air, amis, baunya nggak kurang baik. Jadi kita siapkan tempat itu, di dalam ada pasarnya. Nah, jadi penataan seperti ini harus selalu memang kuncinya komunikasi dan sosialisasi. Dan pastinya ini menjadi tantangan, baik bagi Bapak pribadi maupun pemerintah Kota Jambi. Tantangan terbesarnya apa nih Pak, selain menghadapi karakter masyarakat ya? Ya, tantangan terbesarnya adalah ketika kita ingin melakukan satu perubahan, itu tidak mudah karena orang selalu berada di zona nyaman. Saya jualan di sini ya sudah maunya di situ. Kemudian tentang misalnya pembebasan lahan, itu banyak yang sulit ya. Tapi setelah saya jelaskan, kalau ini dibebaskan, bebas banjir, nilai tanahnya akan naik. Saya turun langsung, saya komunikasi, ada banyak segmen yang bisa dikerjakan gitu, diberikan dengan ikhlas oleh warga masyarakat itu. Nah, sekarang sedang berproses dengan pembebasan lahan 9 hektar. Mudah-mudahan semuanya juga lancar sehingga bisa groundbreaking segera bisa kita bangun. Banyak mimpi yang kuncinya adalah komunikasi, bagaimana kami menyampaikan. Tapi ya tentu tidak mudah. Tadi banyak orang yang sudah di zona nyaman dia, masyarakat kita itu sudah merasa nyaman. Aku jualan di sinilah, padahal di bawah jalan. Saya membangun sesuatu di sini padahal di atas drainase. Nah itu kan butuh kerjasama ya. Dan saya bersyukur karena mendapatkan dukungan dari ketua RT yang hebat-hebat melalui proses pemilihan yang demokratis. Itu sekarang sedang beraktivitas secara maksimal. Mereka di RT-RT-nya itu buat program-program unggulan dan saya saling berinovasi. Berinovasi. Juga, Pak, ya? Oh dilihat RT sebelah bangun ini gitu, bangun ini bangun. Jadi saya kira motivasi untuk kebaikan itu sangat baik lah dalam konteks ini. Selagi itu tujuannya kebaikan,
ya kita jelaskan kepada mereka yang katakanlah sudah berada di zona nyaman, akhirnya mereka ngerti juga ya, walaupun agak ada sedikit paksaan kadang-kadang harus kita ambil tindakan gitu, tapi secara umum setelah tahu oh ya ternyata mau dilebarin ya, mau dibangun jalannya lebih bagus, mau ditata, dan ini sudah hampir selesai juga ya Pak ya. Jadi beberapa titik sedang kita jalani. Iya, pastinya berbagai program unggulan ini masih akan kita bahas. Nanti masih ada satu segmen lagi. Kita akan break dulu sejenak Pak, dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Sapa Jambi sesaat lagi.